Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberikan kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulindawati M.Com selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya sehingga dapat sampai ke tahap ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Paska Martawa Sugian M.Com selaku dosen penguji 1, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Murni Marbun SSI MMM.Com selaku dosen penguji 2 saya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sidang skripsi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maya Lestari dengan NIM 170121016. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Stroke Transient Ischemic Attack atau TIA dengan menggunakan metode Dempster-Shaper. Latar belakang, Transient Ischemic Attack atau TIA akan banyak menyerang orang dewasa di antara umur 20 sampai 45 tahun. Penyebab stroke ringan adalah penyumbatan pada pembuluh darah yang menyalurkan darah ke otak. Penyumbatan disebabkan oleh plek atau gumpalan udara di dalam arteri, sehingga otak kekurangan asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi ini menyebabkan fungsi otak terganggu dan memicu munculnya berbagai gejala. Berbeda dengan stroke, plek atau gumpalan udara yang menyebabkan TIA akan hancur dengan sendirinya, sehingga fungsi otak dapat kembali normal. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat membantu pasien dalam mengidentifikasi secara langsung gejala stroke yang dirasakan serta mengetahui penyakit yang diderita. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Dempster-Shaper pada sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA berbasis web. Adapun batasan masalah, yang pertama, sistem pakar dibangun berbasis web. Perancangan pembuatan sistem menggunakan aplikasi Sublime Text. Yang ketiga, data yang digunakan didapat dari Rumah Sakit Trianda berupa data gejala penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA terlampir. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menerapkan metode Dempster-Shaper ke dalam sistem pakar. Yang kedua, merancang aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA. Manfaat penelitian, yang pertama, dengan adanya sistem yang dibangun ini diharapkan dapat memudahkan para pihak yang terkait untuk melakukan diagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA terhadap orang dewasa di antara umur 20 sampai 45 tahun. Yang kedua, dapat membantu pihak rumah sakit dalam menangani pasien penderita stroke transient ischemic attack atau TIA yang sudah mengetahui gejala penyakit yang dialami. Landasan teori, sistem pakar adalah sebuah sistem yang dimana kinerjanya mengadopsi keahlian yang dimiliki seorang pakar dalam bidang tertentu ke dalam sistem atau program komputer yang disajikan dengan tampilan yang dapat digunakan oleh pengguna yang bukan seorang pakar, sehingga dengan sistem tersebut pengguna dapat membuat sebuah keputusan atau menentukan kebijakan layaknya seorang pakar. Andriani 2017 halaman 9. Teori Dempster-Shaper merupakan teori matematika dari evidence. Teori tersebut dapat memberikan sebuah cara untuk menggabungkan evidence dari beberapa sumber dan mendatangkan atau memberikan tingkat kepercayaan atau dipresentasikan melalui fungsi kepercayaan, di mana mengambil dari seluruh evidence yang tersedia. Marimin 2019. Stroke adalah penyakit neurologis yang disebabkan oleh trombosis, embolisme, iskemia, dan hemoragik yang berupa kelainan fungsi otak yang timbul secara mendadak dan harus ditangani secara tepat dan cepat untuk menghindari terjadinya gangguan fungsi syaraf lokal maupun global serta penyumbatan arteri oleh gumpalan darah atau pendarahan di dalam otak yang bisa berakibat fatal bagi pasien. Yeni dan Koiro 2019. PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa server-side programming yang powerful untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Sintaks PHP mirip dengan bahasa Perl dan C. PHP biasanya sering digunakan bersama web server Apache di bagian sistem operasi. PHP juga mensupport ISAPI yang digunakan bersama dengan Microsoft IIS di Windows. Supono dan Putratama 2018. MySQL ialah software database
open source yang terkenal di seluruh dunia. MySQL yakni yang jadi pilihan utama untuk banyak pengembang aplikasi, serta aplikasi ini apalagi kelebihan MySQL ialah sintaks yang mudah dipahami. Didukung sebagian program universal semacam C, C++, Java, PHP, Python. Pemakai MySQL tidak sebatas pemakai perseorangan serta industri kecil, namun industri semacam Yahoo, Google, Nokia, YouTube, WordPress, serta memakai DBMS MySQL Warman 2018. Unified Modeling Language atau UML yaitu salah satu metode pemodelan visual yang dipergunakan pada perancangan ataupun pembuatan suatu software yang dapat diorientasikan dalam objek. UML yakni suatu standar penulisan ataupun semacam blueprint di mana di dalamnya termasuk suatu bisnis proses. Penulisan sebagian kelas pada suatu bahasa yang spesifik. Prihandoyo 2018. Selanjutnya di sini ada kerangka kerja penelitian. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisa data, yang keempat penerapan metode, yang kelima perancangan, yang keenam pengujian, dan yang ketujuh implementasi. Analisa dan perancangan. Adapun gejala pada penyakit stroke transient ischemic attack adalah sebagai berikut. Di sini ada 10 gejala dan di sini ada G1 sampai G10. Studi kasus. Dalam studi kasus penerapan Dempster Shaver akan dicari presentasi kemungkinan terkena penyakit stroke menggunakan perhitungan pada tabel di bawah ini. Nama Adinda Siti Ardila. Gejala pertama sakit kepala hebat atau kepala kesemutan. Yang kedua sulit memahami perkataan lawan bicara. Yang ketiga bicara tidak jelas, maka diduga Adinda mengalami stroke. Sehingga data yang didapat adalah sebagai berikut. G1 gejalanya sakit kepala hebat atau kepala kesemutan, penyakitnya P1, P2, dan P3, probabilitasnya 0,3. G7 sulit memahami perkataan lawan bicara, penyakitnya P1 dan P2, probabilitasnya 0,6. G10 bicara tidak jelas, penyakitnya P3, probabilitasnya 0,7. Dan di sini ada tabel aturan kombinasi M3. Di sini M1, P1, P2, dan P3 sama dengan 0,3. M2, P2, dan P3 sama dengan 0,6. Jadi 0,3 dikalikan 0,6. Hasilnya 0,18. Dan selanjutnya seperti itu. 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. 0,6 dikali 0,7 sama dengan 0,42. 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,28. Dan selanjutnya ada tabel aturan kombinasi M5. Di sini ada M3, P1, P2, dan P3 sama dengan 0,12, M4, P3 sama dengan 0,7. Jadi 0,12 dikalikan 0,7 sama dengan 0,084. Dan selanjutnya seperti itu. P1, P2, dan P3 sama dengan 0,3 dikali 0,12 sama dengan 0,036. P3 sama dengan 0,7 dikali 0,6 sama dengan 0,42. P2 dan P3 sama dengan 0,3 dikali 0,6 sama dengan 0,18. P3 sama dengan 0,7 dikali 0,28 sama dengan 0,196. Theta sama dengan 0,3 dikali 0,28 sama dengan 0,084. Dan selanjutnya di sini ada tabel hasil. Dari ketiga gejala, Adinda mengalami sakit kepala hebat atau kepala kesemutan dan sulit memahami perkataan lawan bicara dan bicara tidak jelas. Telah dievaluasi menggunakan sistem pakar Dempster Shaver, maka dapat disimpulkan bahwa Adinda stroke transient ischemic attack tingkat 3 dengan nilai 70%. Implementasi sistem. Implementasi yakni penerapan terhadap sebagian langkah dalam melakukan sistem yang akan dibangun. Dalam mendiagnosa penyakit stroke dengan memakai metode Dempster Shaver ada bermacam form semacam berikut. Yang pertama, tampilan menu utama. Sebuah tampilan yang pertama kali muncul. Dan terdapat 3 menu utama adalah menu login, informasi, dan konsultasi. Menu utama ini diperuntukkan untuk user. Yang kedua, tampilan menu login. Tampilan menu awal program di mana admin akan mengisi username serta password supaya dapat masuk ke menu. Dan yang ketiga, tampilan menu master, yaitu berupa penginputan database, dapat dilakukan sebagai penumpukan data yang nantinya akan dihitung atau diproses menggunakan metode Dempster Shaver. Yang keempat, tampilan diagnosa. Di sini form untuk keterangan penyakit yang akan menjadi sumber hasil. Dan selanjutnya ada tampilan gejala. Selanjutnya tampilan relasi, yaitu pada form ini dirancang sebuah sistem rule sebagai panduan dalam menghitung hasil akhir. Yang ketujuh, tampilan konsultasi. Tampilan ini merupakan
tahapan di mana user ataupun admin akan melakukan konsultasi dan melihat hasil yang didapat. Sebelum konsultasi kita harus mengisi biodata yang berisikan nama, alamat, tanggal, umur, dan jenis kelamin. Sebelum konsultasi kita harus memilih gejala terlebih dahulu. Dan di sini ada hasil diagnosa yang biodatanya kita isi dengan namanya Dimas, alamatnya di Gang Tani, umurnya 27 tahun, tanggal 4 bulan 8 2021, jenis kelaminnya laki-laki. Gejala yang kita pilih tadi itu yang pertama hilangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh, yang kedua sulit menggerakkan bagian tubuh, yang ketiga gangguan penglihatan pada salah satu atau kedua mata. Dan dengan hasil berdasarkan gejala yang terpilih, maka diagnosa paling akurat adalah stroke transient ischemic attack tingkat 2 dan stroke transient ischemic attack tingkat 3 dengan tingkat kepercayaan 42%. Di sini ada hasil konsultasinya yang bisa kita simpan ke database. Di sini pun ada kesimpulan. Yang pertama, penerapan algoritma Dempster-Shaper sangat membantu dalam penyelesaian masalah dikarenakan mengetahui tingkat pada setiap penyakit yang mendekati dan mengetahui hasil yang cukup dekat dengan kemungkinan yang terjadi. Perhitungan algoritma Dempster-Shaper dalam mendiagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA juga sangat mudah dipahami sehingga membantu penelitian ini. Yang kedua, perancangan sebuah aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit stroke transient ischemic attack atau TIA berbasis web dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Sublime Text. Dikarenakan pembuatan coding PHP dan CSS yang tersusun rapi membantu mempercepat terbangunnya program ini serta membangun database menggunakan SQL dengan aplikasi SMPP juga membantu dalam penyimpanan data. Adapun sarannya dapat dikembangkan lagi agar bisa diakses di mana saja dan kapanpun dibutuhkan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.